Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wain Afriani dengan NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan materi 3 yang berjudul kriptografi. Baik, kriptografi berasal dari bahasa Yunani kapuno, hidden atau secret, dan happy wording. Artinya secret wording. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara penyediaannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, message. Steiner 1996, Earth and Skins to keep message secure. Algoritma kriptografi atau crypter, aturan untuk encripting dan decrypting, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Encoding vs decoding. Encoding transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau codebook, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup atau lookup tabel untuk encoding dan decoding. Kode breaker, orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Contohnya seperti gambar di samping. Codebook, book listing letters of and the alphabet. Terminologi kunci key. Kunci, parameter yang digunakan untuk transformasi encrypting dan decrypting. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografi dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret. Sedangkan algoritma kriptologi tidak rahasia publik. Seperti di bawah ini kunci K, kirim senjata peran P, enkripsi EKP dalam kurung P sama dengan C. Untuk kunci K, style context storage, deskripsi DK dalam kurung C sama dengan P, kirim senjata peran P, plain text. Enkripsi dan deskripsi dengan kunci enkripsi harus dipenuhi. Kriptologi, studi mengenai kriptologi dan kriptanalisis. Kriptonologi, setelah itu kriptografi, ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptanalisis, ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Persamaan kriptografer dan kriptanalis, keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaan kriptografer dan kriptanalis. Kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif
yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah kriptografi, pengguna dunia kedua pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma Cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci, simetri. Sistematis kriptografi, kunci enkripsi, kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografinya tersebut algoritma simetri. Istilahnya lainnya algoritma konversional. Contoh algoritma simetri DES, data encryption standar, Rijndael-Prowess, IDEA, Ghost Serpent, RC2, RC4, RC5, dan lain sebagainya. Kriptografi kunci asimetri key, kriptografi, kunci enkripsi, kunci dekripsi, nama lain kriptografi kunci publik, karena kunci enkripsi bersifat publik, key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia, secret key atau private key. Seperti pada sistematis F atau S asymmetric seperti ini. Systematic key algorithm seperti pada gambar ini. Dan untuk systematic key algorithm string cipher terdapat Caesar cipher dan Vigenera cipher. Block cipher ada data encryption standar atau DES dan triple data encryption standar 3 DES. Caesar cipher dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung M sama dengan M tambah K mod 26. M message K sama dengan K. Untuk Caesar cipher bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini tabel yang telah jadi dan cara kerja Vigenera cipher. Langkah awal adalah tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang menebak dari plain text tersebut. Contoh plain text belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi belajar rekayasa internet. Pilih kunci key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contoh key Telkom. Susunlah plain text dengan kunci. Yang keempat, dengan menggunakan tabel Vigenera,
maka kita akan mendapatkan hasil ciphertext sebagaimana berikut. Maka hasilnya adalah sebagaimana berikut. Plaintext belajar rekayasa internet K Telkom ciphertext UIFK XMK FOUOKTWK SBF X VXOH. Contoh aplikasi simulasi Viginera Chipper menggunakan Visual Basic seperti pada gambar di bawah ini, gambar yang sudah tertera. Dan untuk data encryption standar atau DLS dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Hotz-Feisel, disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. DES termaksud ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis Cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit, panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Setiap blok plaintext atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal IP 16 putaran encrypt-haring dan inversi permutasi awal IP sampai 1. Lihat pada gambar 9.1. Dan ini untuk initial permutation. Pembangkitan kunci internal. Kunci setiap putaran ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internet K1, K2, sampai K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Gambar 9.2 memperlihatkan proses pembangkitan kunci internal. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 72059 5940379392796 kemungkinan kunci. Jika serangan ekshaustif, key search
Dengan menggunakan produser paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1.142 tahun untuk menentukan kunci yang benar. Tahun 1998, Electronic Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DAS secara ekshaustif. Search key dengan biaya 250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DAS dari 1 hari. Triple Data Encryption Standard 3DES merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyediakan data. Proses yang dilakukan untuk penyediaan datanya yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES, Data Encryption Standard. Berdasarkan DES dengan 3DES, terletak pada penjaganya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjang 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjang 168 bit. Masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas K1, K2, K3, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas, dan 1 kunci lainnya sama dengan kunci pertama K1, K2, dan K3 sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma 3DES dianggap tidak aman dibandingkan dengan algoritma DES. Seperti pada gambar di bawah ini. Untuk sistematis key algorithm seperti ini, dan pendahuluan sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada seluruh publik, telepon, internet, pos, sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asymmetric cryptography muncul data tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh D.V. Hellman atau ilmuwan dari Stanford University, DEE. Judul makalahnya New Direction in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri yang sesungguhnya. Ini gambar kedua Whitney Davy dan Martin Hellman yang menemukan kriptografi kunci publik. Konsep sistematik algoritma kriptografi kunci asimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik masing-masing konsep sistematik algoritma
Kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman, unsecure channel. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Dua keuntungan kriptografi kunci publik: tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia, cuman jumlah. Konsep asimetris algoritma kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta komputasi untuk enkripsi atau dekripsi pesan mudah dilakukan. Dua, secara komputasi hampir tidak mungkin. Invisible menurunkan kunci privat D bila diketahui kunci publik E. Konsep asimetrik algoritma pembangkitan sepanjang kunci pada kriptologi kunci publik didasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut. Kriptografi kunci simetri (FS), kriptografi kunci publik, berlebihan kriptografi kunci simetri, proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. Ukuran kunci simetrik relatif pendek, autentikasi pengirim pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi kunci simetri: kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kriptografi kunci simetri (FS), kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci publik: hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. Dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Kelemahan kriptografi kunci publik: enkripsi dan dekripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri, karena enkripsi dan dekripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perangkatan yang besar. Ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext, bisa 2-4 kali ukuran plaintext. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman, sama seperti blockkeeper. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanannya pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetik, pemfaktaran, logistik, dan sebagainya, yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Dan untuk aplikasi kriptografi kunci publik, meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetri, tapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. Yang pertama, enkripsi dan dekripsi pesan, algoritma RSA, Rabin-El-Gamal. Yang kedua, digital signature, tujuannya membuktikan autentikasi pesan atau pengirim. Algoritma RSA, El-Gamal, DSA, GOST. Yang ketiga, pertukaran kunci KX-hash, tujuannya mempertukarkan kunci simetri, algoritma Diffie-Hellman. Dan untuk ransomware
Adlen RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of the Technology, pada tahun 1976, yaitu Ron Yves Adi Hamir dan Leonard A. Fleman. Algoritma RSA mendasarkan proses enkripsi dan dekripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika, modul, kunci enkripsi maupun kunci dekripsi. Keduanya harus berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum, sehingga dinamakan juga kunci publik. Namun kunci untuk dekripsi bersifat rahasia. Kunci dekripsi dibangkitkan dan beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci dekripsi, suatu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataannya, memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien yang dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non-primanya, maka semakin sulit pula pemfaktorannya. Pemfaktorannya semakin sulit, pemfaktorannya semakin kuat pula algoritma RSA. Seperti key generation yang di bawah ini, yang sudah jadi, baik itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kurangnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.